everyone, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar BIPA level 2 dengan materi profesi di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu tidak ya apa itu profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian khusus. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan submateri yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari kosakata yang berkaitan dengan profesi di Indonesia. Yang kedua, saya akan menampilkan teks bacaan. Kita akan membacanya bersama-sama. Lalu yang terakhir, kita akan menjawab soal-soal bersama. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang pertama, mengenai kosakata yang berhubungan dengan profesi di Indonesia. Kira-kira apa ya cita-cita kalian sewaktu kecil? Kita akan membahasnya di kosakata yang berhubungan dengan profesi. Profesi yang pertama, dokter. Dokter. You can repeat after me. Dokter. Dokter bertugas untuk menolong orang yang sedang sakit atau terluka. Dia bekerja di rumah sakit. Selanjutnya, guru. Guru. You can repeat after me. Guru. Guru bertugas mengajarkan murid di sekolah, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya, perawat. Perawat. You can repeat after me. Perawat. Perawat bertugas untuk membantu dokter dalam merawat pasien yang sedang sakit. Nelayan. Nelayan. You can repeat after me. Nelayan. Nelayan merupakan seseorang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mencari dan menangkap ikan. Nelayan ada yang menggunakan kapal kecil dan kapal besar untuk menangkap ikan. Arsitek. Arsitek. You can repeat after me. Arsitek. Arsitek adalah profesi yang menggabungkan unsur seni dan teknik. Arsitek bertugas mendesain dan juga mengembangkan teknik pembangunan. Pilot. Pilot. You can repeat after me. Pilot. Pilot bertugas untuk menerbangkan pesawat. Masinis. Masinis. You can repeat after me. Masinis. Masinis adalah orang yang bertugas untuk mengemudikan kereta api. Pramugari. Pramugari. You can repeat after me. Pramugari. Pramugari merupakan pendamping pilot pada pesawat terbang. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. You can repeat after me. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran atau biasa disingkat menjadi damkar adalah profesi yang memiliki tugas untuk memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Petani. Petani. You can repeat after me. Petani. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian. Selain di sawah, usaha pertanian juga dapat dilakukan di ladang atau di pegunungan. Hasil yang diperoleh dari lahan perladangan berupa tanaman palawija seperti kacang-kacangan, jagung, dan ubi. Hasil yang diperoleh dari daerah pegunungan diantaranya adalah sayuran dan buah-buahan. Peternak.
You can repeat after me. Peternak. Peternak adalah orang yang pekerjaannya beternak. Kegiatan beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangbiakkan hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah beberapa profesi yang ada di Indonesia. Adakah salah satunya adalah cita-cita kalian? Selanjutnya, kita pada submateri kedua mengenai teks. Saya akan menampilkan sebuah teks yang berjudul Guru. Saya akan membacakannya terlebih dahulu dan kalian bisa menyimaknya dengan benar. Guruku, Ibu Sri namanya. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMA Harapan Bangsa. Ibu Sri adalah salah satu guru favorit di sekolah itu. Wajah beliau yang cantik dipadukan dengan kulit putih dan memiliki tubuh tinggi, langsing, serta hidung yang mancung cukup menarik perhatian para siswa di tempat beliau mengajar. Meskipun sudah berumur, setiap harinya beliau selalu mengenakan pakaian yang modis namun tetap sopan. Di balik penampilan beliau yang terkesan modis dibanding guru-guru yang lain, Ibu Sri adalah salah satu guru yang sangat disiplin dan cukup keras dalam mendidik muridnya. Selain itu, beliau juga selalu datang tepat waktu pukul 7 pagi dan bertanggung jawab atas kewajibannya menjadi guru. Hampir 15 tahun beliau mengajar di SMA Harapan Bangsa ini. Cara beliau menyampaikan materi sangat menyenangkan dan mudah untuk dipahami, sehingga anak-anak selalu tertarik mengikuti pelajaran Ibu Sri dari awal sampai pembelajaran berakhir. Beliau mengajar dengan suara lemah lembut namun tegas. Selama mengajar, biasanya beliau menyelingi dengan nasihat-nasihat serta motivasi yang berguna untuk siswa-siswanya, dan juga beliau sangat memberi kebebasan kepada siswanya untuk aktif saat kegiatan belajar berlangsung. Di akhir pembelajaran, biasanya beliau selalu mengadakan kuis. Siapa yang paling cepat menjawab akan mendapat poin tambahan. Menjelang ujian nasional, beliau sangat mencemaskan siswa-siswanya. Setiap hari, beliau memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang akan menghadapi ujian nasional. Terkadang, meskipun dalam keadaan yang kurang sehat, beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai guru. Itulah Ibu Sri. Meskipun terlihat keras dan tegas dalam mendidik, namun beliau sangat memperhatikan dan menyayangi siswa-siswanya dan lebih mengutamakan kepentingan siswa-siswanya dibandingkan kepentingannya sendiri. Selanjutnya, kita masuk pada submateri ketiga mengenai latihan soal. Saya akan menampilkan beberapa soal. Kita akan membaca dan menjawab bersama-sama. Jawaban berkaitan dengan teks bacaan yang tadi kita simak bersama-sama. Soal nomor 1. Apa pekerjaan yang dimiliki oleh Ibu Sri? Ibu Sri bekerja sebagai guru. Soal nomor 2. Sudah berapa tahun Ibu Sri bekerja? Sudah 15 tahun. Soal nomor 3. Kenapa siswa tertarik mengikuti pelajaran Ibu Sri? Ibu Sri sangat menyenangkan. Soal nomor 4. Pukul berapa Ibu Sri datang bekerja? Pukul 7 pagi. Latihan soal selanjutnya, kita akan mengisi kalimat yang kosong bersama-sama. Soal nomor 1. Pak Dani adalah seorang, dia bekerja di rumah sakit di Bogor. Jawabannya adalah dokter. Soal nomor 2. Nana membantu dokter menangani pasien. Nana adalah seorang. Jawabannya adalah perawat. Soal nomor 3. Bu Ani adalah seorang di SD Taman Siswa. Dia mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah. Jawabannya adalah guru. Soal nomor 4.
Pak Aris menerbangkan pesawat setiap hari. Ia adalah seorang. Jawabannya adalah pilot. Soal nomor 5. Pak Agus menanam padi dan jagung di sawah. Ia bekerja sebagai. Jawabannya adalah petani. Soal nomor 6. Isyana adalah seorang yang bekerja di maskapai penerbangan. Ia mendampingi pilot dan membantu mendisiplinkan penumpang di dalam pesawat. Jawabannya adalah pramugari. Soal nomor 7. Pak Rahmat setiap hari memerah susu sapi dan mengambil telur ayam di kandang. Ia adalah seorang. Jawabannya adalah peternak. Soal nomor 8. Afida memiliki ayah yang bekerja sebagai pengemudi kereta api. Ayah Afida adalah seorang. Jawabannya adalah masinis. Soal nomor 9. Ayah Maya bekerja di sebuah proyek pembangunan. Ia adalah yang mendesain dan membantu pembangunan gedung di kota. Jawabannya adalah arsitek. Soal nomor 10. Amir setiap hari mencari ikan di laut untuk mendapatkan uang. Ia adalah seorang. Jawabannya adalah nelayan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa di lain waktu.